Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah kajian ketarjian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah forum majlisil ilmu sebagai upaya kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketarjian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, untuk pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting karena berkaitan dengan ibadah puasa yang akan kita lakukan. Secara khusus, kapan kita akan memulai puasa? Insyaallah puasa 1447 Hijriah. Apakah nanti jatuh hari Rabu Legi tanggal 18 Februari atau hari Kamis tanggal 19 Februari? Karena berpotensi berbeda. Betul atau enggak Pak Bu? Ya. Sehingga kajian kita akan mendalami maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Materi berat Pak, tapi sayangnya PPT-nya nggak bisa ditampilkan ya. Tapi jenengan bisa ikuti kajian saya dengan membuka maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah beredar di dunia maya, Pak. Sudah pernah baca atau belum, Pak? Sudah ya. Itu butuh pendalaman. Mungkin kalau jenengan baca ya paling cuma pada kesimpulan. Yang penting posone 18 Februari. Tapi bagaimana memahami itu yang dalam kajian kita ini insyaallah. Karena kajian tarjih itu bukan sekedar menyimpulkan. Menyimpulkan mudah. Tapi karena agama itu untuk orang awam dan untuk orang yang alim, semuanya bisa melakukan agama dan insyaallah semuanya bisa masuk surga. Yaitu tadi kalau sudah bisa kita simpulkan kalau Muhammadiyah memulai 1 Ramadan 1447 Hijriah hari Rabu Legi tanggal 18 Februari 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1447 Hijriah, ini bisa kita lihat di situ Muhammadiyah memedomani pada prinsip syarat dan parameter KHGT. Artinya ini berbeda dengan maklumat sebelumnya. Kalau maklumat sebelumnya kan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Berarti ada pergeseran. Kalau di Muhammadiyah biasa saja ya. Kan tarjih itu ada prinsip Pak? Keterbukaan, sehingga ijtihad yang sudah dirumuskan itu bisa dikaji ulang. Itu biasa saja di Muhammadiyah kan gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Siyam Putusan Medan tahun 1939, di sana Muhammadiyah dalam menentukan bulan Ramadan itu menggunakan 4 metode.
menggunakan 4 apa? Metode. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat visibilitas hilal, atau dalam bahasa sekarang disebut ru'yah bil fi'l, Pak. Ru'yah apa? Bil fi'l, mengamati, mengobservasi hilal di beberapa titik yang berpotensi hilal bisa apa? Dilihat itu. Tapi itu juga mengalami perkembangan di zaman Nabi. Ru'yatul hilal itu tanpa ada persyaratan, disebut ru'yah mutlaqah. Kalau sekarang ru'yah masyrutah, ru'yah yang bersyarat, didukung dengan hisab. Jadi ru'yah sekarang tidak ada ru'yah yang independen sebagaimana yang dilakukan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi kan ya ru'yah tidak ada persyaratan hisab. Dan sekarang pemerintah menggunakan MABIS dengan kriteria irtifa'ul hilal, ketinggian hilal berapa derajat, Pak? 3. Titik elongasi 6,4 derajat. Artinya itu ru'yah masyrutah, ru'yah yang bersyarat. Sehingga ru'yah, praktek ru'yah dalam konteks sekarang tentu tidak sama dengan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi tidak ada persyaratan tertentu. Sehingga ru'yah di zaman sekarang tidak mungkin independen, tetap menggunakan hisab. Hanya saja mereka menempatkan hisab itu sebagai metode pelengkap atau yang mendukung ru'yatul hilal. Tidak bisa independen sebagaimana dalam hisab apa? Muhammadiyah. Yang berikutnya menentukan 29. Insya Allah sidang itsbat yang akan dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan hari apa, Pak? Insya Allah Selasa ya. Tanggal berapa, Pak itu? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 apa? Februari. Insya Allah biasanya jam 4 sorean gitu. Ya. Hisab itu yang akan dilakukan oleh apa? Pemerintah ya tadi tetap menggunakan, mendengarkan hasil apa ru'yatul hilal yang akan dilakukan oleh pemerintah, tetap apa? Mendengarkan bagaimana pemaparan ahli hisab gitu. Oke ya. Oke. Yang kedua, di kitab siam kita disebutkan aus syahadati adlin, atau persaksian satu orang. Tapi sebenarnya syahadatu adlin itu include ru'yatul hilal, Pak. Syahadatu adlin itu ada orang yang menyaksikan hilal, kemudian sama Nabi kan dulu dibilang atas syahadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Baru Nabi menyuruh Bilal untuk mengumumkan Ramadan. Kalau di zaman Nabi kan gitu, Pak. Jadi syahadatu adlin ada orang yang mengaku melihat hilal, kemudian kalau sekarang dalam aplikasinya disumpah oleh hakim, Pak. Tapi itu sebenarnya include syahad ru'yatu apa? Hilal. Terus yang ketiga itu istiqmal. Istiqmal itu menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kalau maksudnya Ramadan. Yang penting istiqmal itu apa, Pak? Menggenapkan usia bulan dari 29 ke 30. Ketika hilal tidak bisa dilihat. Maka dalam hadis Nabi kan fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau terjadi mendung maka sempurnakanlah usia bilangan Sya'ban menjadi 30. Karena dalam kalender Hijriah usia bulan kalau enggak 29 ya 30. Hadis ini kan potongan terakhir dari hadis sebelumnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu sebab melihat hilal, dan berbukalah kamu, maksudnya berlebaranlah kamu sebab melihat apa? Hilal. Kalau tidak bisa dilihat, dilakukan apa? Istiqmal. Ini penting, Pak. Nanti dalam hisab yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah PBNU itu nanti juga menggenapkan apa, Pak? Usia bulan, karena
Ini kita bahas sebentar, nanti kita dalami lebih dalam ya. Berdasarkan hasil hisab Lajnah Falakiyah NU ketika tanggal 17 Februari hari Selasa itu ketinggian hilal antara minus 3 derajat sampai minus 1 derajat, sehingga memenuhi kriteria imkanur ru'yah atau enggak? Tidak memenuhi kriteria imkanur ru'yah, yaitu 3 derajat, titik elongasi 6,4, sehingga disebut dalam istilah Lajnah Falakiyah NU disebut istihalatu ru'yah, impossibility kalau hilal itu bisa apa? Dilihat, sehingga tidak bisa dilihat, sehingga diistikmalkan nanti, karena kan sebenarnya dalam hisab itu tidak dikenal istikmal, Pak. Tapi ini kita sinkronkan loh, antara kan metode mereka kan ru'yah dengan hisab, cumanya yang dipakai acuan ru'yah tapi hisab mendukung. Maka Rabunya, karena tadi hilal istihalatu ru'yah tidak bisa di ru'yah dengan ketinggian berapa Pak? Irtifa'u hilal berapa tadi? Minus 3 derajat sampai 1 derajat di beberapa kawasan, Pak. Saya nggak bisa menampilkan ya. Intinya di beberapa kawasan di Indonesia itu ketinggian hilal sekitar itu, sehingga tidak bisa dilihat. Oleh sebab itu Rabu 18 Februari, Rabu Legi itu 30 Syakban, tanggal 30 Syakban. Terus 1 Ramadan itu hari Kamis tanggal 19 Februari. Itu menurut hisab Lajnah Falakiyah NU. Tapi tentu mereka tetap menunggu sidang isbat, Pak. Jadi PBNU nanti akan memberikan penjelasan setelah pemerintah melakukan sidang isbat. Kalau Muhammadiyah sudah jauh hari, Pak. Cumanya problemnya kemarin jenengan yang punya kalender KHGT yang diterbitkan oleh SM Suara Muhammadiyah, ada yang punya, Pak? Nah, kalau jenengan lihat di kalender SM itu kan mengacu pada KHGT kan, tapi ini yang menarik nih. Tapi 1 Ramadannya jatuh pada hari apa, Pak? Kamis kan gitu. Kamis 19 Februari, tidak Rabu Legi 18 Februari. Kemudian baru disusuli maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga di arus bawah itu, Pak, piye itu Muhammadiyah kok ada dualisme dalam menentukan apa? 1 Ramadan versi KHGT SM dengan versi Pak? Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebenarnya, Pak, yang di SM itu ada ketergesaan untuk menerbitkan pada waktu itu. Di PP sendiri itu masih pro kontra antara memakai acuan KHGT Turki atau tidak, sehingga PP itu melakukan korespondensi dengan Turki sana, Pak. Ada beberapa surat yang ditampilkan itu, respon pertanyaan dan jawaban antara Muhammadiyah dengan Turki sana gitu. Nanti perdebatannya kan tanggal Pak? Ketika kita tetapkan tadi 18 Februari kan ijtima'nya kan Pak? Sebelumnya nanti berkaitan dengan KHGT kan, itu kan menghitung, nanti saya jelaskan ya. Intinya KHGT itu syaratnya ada PKG 1, PKG 2. Nah, PKG 2 itu ketika
ketika setelah pukul 00, ini agak susah, agak sedikit Pak, tapi insya Allah jenengan paham. Setelah pukul 00 atau 24 itu ketika sebelumnya tidak terpenuhi kriteria 85 atau 58. Intinya KHGT itu syaratnya apa? 85 atau 58. Itu maksudnya apa? Ketinggian hilal itu 5 derajat, titik elongasi 8, sehingga jenengan boleh balik. Kalau kita sebut 85 berarti titik elongasi dulu. Tapi kalau jenengan sebut 58 berarti ketinggian derajat dulu. Enggak usah diperdebatkan mau bilang 58, 85 sama saja Pak. Yang penting kita paham maksudnya gitu. Oke. Kalau tidak terpenuhi maka akan pindah ke PKG 2. PKG itu parameter kalender global yang nanti mensyaratkan harus terjadi ijtima atau konjungsi di belahan timur dunia dan barat. Timur itu menggunakan apa Pak? Wilayah New Zealand atau Selandia Baru. Kalau barat itu daratan Amerika yang secara kebetulan ada wilayah Alaska. Jadi terpenuhi PKG 2 58 atau 85 itu di Alaska. Alaska itu kalau jenengan lihat Pak, populasinya tinggi atau rendah? Rendah, memunculkan problem di situ. Mosok enek wong rukyah ning kono. Itu populasinya rendah itu. Sehingga menjadi perdebatan antara KHGT Muhammadiyah dengan Turki. Kalau Turki tidak menghitung Alaska dengan alasan apa Pak? Populasinya rendah, tapi Muhammadiyah tetap konsisten. KHGT itu berlaku secara global kapan atau di mana kawasan manapun sudah memenuhi apa Pak? Parameter kalender global 58 atau 85, maka tetap diberlakukan besok bulan baru. Sehingga memunculkan dua versi, antara versi KHGT yang dipublish oleh SM dengan maklumat pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Intinya jenengan yang pakai itu maklumat pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu kan muncul setelah lahirnya KHGT yang diterbitkan oleh SM itu Pak. Kalau dalam istilah fikih atau usul fikih itu disebut nasakh. Nasakh itu hukum baru menghapus hukum lama, sehingga jenengan tetap menggunakan pedoman maklumat pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Jelas ya? Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, KHGT itu intinya ingin bahwasanya umat Islam ini memiliki satu kalender, kemudian satu umat, kemudian satu tanggal dan hari. Intinya ingin menyelesaikan itu Pak. Kalau terutama ini satu hari ya satu tanggal. Kalau Ramadan ini kalau kita lihat ketika nanti terjadi perbedaan kan apa Pak? Semuanya mengklaim puasanya satu Ramadan tapi harinya berbeda, antara Rabu dengan Kamis, antara Rabu dengan Kamis itu. Dan sehingga KHGT itu ingin menyelesaikan persoalan ini, bahwasanya satu hari itu satu tanggal. Kemudian di dalam KHGT itu ada prinsip, syarat, dan parameter. Saya jelaskan sebentar, langsung kita nanti baca maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Prinsip KHGT itu keselarasan hari dan tanggal, satu hari satu tanggal. Oleh sebab itu kalau kita puasa satu Ramadan itu tanggalnya sama, harinya apa? Enggak, harinya juga sama Pak, seharusnya loh KHGT kan gitu. Penggunaan hisab, jadi KHGT tetap menggunakan apa? Hisab, tidak menggunakan ru'yatul hilal. Wong KHGT itu kalender Pak, sehingga basisnya tetap hisab, tidak apa? Ru'yah. Terus yang ketiga kesatuan matlak atau yang disebut wihdatul matolek atau ittihad matlak Pak.
bukan ikhtilaf apa? Matolek. Berarti memberlakukan matlak global, bukan matlak apa? Lokal. Berarti beda dengan metode Muhammadiyah yang dulu pakai apa? Hisab hakiki wujudul hilal, itu matlaknya apa, Pak? Lokal. Titik koordinatnya mana? Jogja. Tapi kan berlaku apa yang disebut dengan wilayatul hukmi, berlaku untuk satu negara yaitu Indonesia. Tapi itu disebut matlak apa? Lokal, bukan apa? Global. Pemberlakuan parameter kalender global nanti saya jelaskan ya. Kemudian penerimaan garis tanggal internasional sehingga kita nggak pakai WIB tapi pakai UTC, Pak. UTC itu apa? Universal UT Time Coordinated itu. Yang ada di Greenwich, mana Pak? Inggris itu. Itu prinsip KHGT. Yang kedua syarat KHGT, kalender Islam merupakan satu sistem yang dapat menampung urusan dunia sekaligus urusan muamalah dan ibadah. Artinya penggunaan KGT itu bukan untuk muamalah duniawiyah, Pak, tapi juga dalam konteks apa? Ibadah. Sehingga yang dikehendaki Muhammadiyah nanti ke depan itu jenengan sudah punya kalender, sudah tidak usah menunggu maklumat pimpinan pusat apa? Muhammadiyah, Pak. Ke depan ini kan masih apa Pak, proses kan, juga ya apa penting untuk terjadi kesepakatan penerimaan itu. Tapi nanti ke depan ya sudah, kalau ada kalender ya selesai. Itu yang dijadikan apa? Acuan. Meskipun problem sekarang ada KHGT, masih ada apa? Maklumat. Kemudian kalender Islam didasarkan kepada peredaran matahari dan bulan, siklus sinodis man yang berusia kadang 29 hari, kadang 30. Kalau sinodis man itu usia bulan Komariah itu kalau enggak 29 ya 30. Dan semuanya itu dihitung satu bulan. Sehingga Nabi itu berpuasa selama hidupnya berapa kali Ramadan, Pak? Ini yang menarik nih. Banyak yang kita yang mungkin belum mengetahui. 9 kali, Pak. Sebagaimana bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Selama hidupnya Nabi puasa 9 kali Ramadan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan semacam itu? Dakwahnya Nabi selama hidupnya itu 23 tahun. Ada fatrah Makkiyah, fatrah apa Pak? Madaniyah. Di Mekah Nabi dakwah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kapan puasa difardukan? Di Fathul Mu'in dijelaskan wa furidha fi Sya'ban. Difardukan di bulan Sya'ban. Tahun keberapa? Fi sana atsaniyah minal hijrah. Tahun kedua daripada bulan daripada apa? Tahun Hijriyah. Kalau Nabi hidup di Madinah itu 10 tahun baru memulai puasa tahun kedua Hijriyah, berarti Nabi puasa berapa tahun, Pak? 9 tahun. Pertanyaan berikutnya, kira-kira Nabi sering puasa 29 atau 30? 29 itu 8 kali sekali 30 gitu. Tapi kadang-kadang ada guyonan, Muhammadiyah saiki 30 ya. Kok wis gak patok ngikuti Nabi sih. Persoalannya bukan itu. Ya persoalannya perhitungan hisabnya itu. Namanya orang kan komentar itu sesukanya tuh, Pak. Nabi debian sering poso 29, saiki Muhammadiyah 30. Sehingga 29 atau 30 itu ya tetap dihitung satu bulan gitu. Karena siklus sinodis man. Kemudian kalender Islam merupakan kalender global dengan ketentuan 1 hari 1 tanggal di seluruh apa? Dunia. Terus kalender Islam tidak boleh menjadikan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtima. Berarti harus ada syarat apa, Pak? Ijtima. Ijtima itu konjungsi ya. Matahari dan bulan itu berada di satu garis bujur ya. Dan itu menandai masuknya bulan baru, itu pasti, Pak. Makanya harus terpenuhi syarat ijtima. Cuma kadang-kadang nanti hisab Syawal ya. Itu ijtima itu apakah harus tanggal 29 atau boleh tanggal 30? Memang secara umum 29, Pak. Tapi namanya ijtima tidak harus 29. Kadang memang bisa terjadi
tanggal 30, meskipun kadang sebagian masuk 29, sebagian 30, kadang yang membingungkan lah. Nah itu pandangan macam-macam ya. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya termenuhi parameter kalender global. Nah, ini yang penting Pak. Mungkin banyak warga Muhammadiyah yang belum tahu istilah PKG 1, PKG 2. Sebagaimana dalam maklumat, nanti kita bahas ya. Artinya harus terpenuhi PKG, parameter kalender apa? Global, nanti dibagi menjadi 2 ya. Intinya parameter kalender global PKG 1 ketika terpenuhi apa Pak tadi? 58 atau 85. Artinya ketinggian derajat itu ketinggian hilal itu 5 derajat, titik elongasi 8. Terjadi sebelum apa Pak? Pukul 00. Ini beda dengan hisab hakiki wujudul hilal. Kalau hisab hakiki wujudul hilal syaratnya 3 Pak. Terjadi ijtima sama KHGT juga terjadi apa? Ijtima. Cumanya hisab hakiki wujudul hilal mensyaratkan ijtima terjadi kapan Pak? Qoblal ghurub, sebelum terbenamnya apa? Matahari. Syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan yang berada di atas, yang bagian atas sudah berada di atas apa Pak? Ufuk, dihitung berapa irtifaul hilal, ketinggian apa? Hilal, sehingga melahirkan 1 derajat, 2 derajat dan seterusnya Pak. Tapi kalau hakiki wujudul hilal, yang penting hilal wujud tanpa harus mensyaratkan imkanu ru'yah. Hilal itu bisa dilihat. Kalau PKG 2 tadi sudah kita bahas ya, berarti setelah pukul 00 atau 24 itu kalau tidak terpenuhi PKG 1 baru PKG 2. Ketika sudah memasuki 00 atau pukul 24 itu harus ada ijtima di wilayah timur yaitu New Zealand dan apa Pak? Bahasanya tidak Alaska Pak. Bahasa daratan Amerika. Meskipun Alaska itu masuk itu, tapi tidak harus terjadi di Alaska. Terus yang berikutnya, kalender Islam tidak boleh menahan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang secara jelas di ufuk mereka. Kemudian berikutnya ini kita bahas agak cepat ya. Ini yang terakhir Pak. Ini yang berkaitan dengan parameter KHGT. Yang pertama, seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak. Bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan dunia, sehingga tadi KHGT beralih dari matlak lokal menjadi matlak global. Sehingga ini problem kita Pak, nanti kita sudah bicara di belahan bumi bukan kawasan kita gitu. Padahal secara umum kan pikiran kita ya di Indonesia gitu. Jadi nanti kalau KHGT itu kita akan bicara tadi ijtima di New Zealand, padahal dengan di New Zealand saya juga belum pernah gitu. Kemudian apa? Di daratan Amerika. Terus tadi terjadi di Alaska, mungkin sebagian kita ya baru dengar Alaska itu mana gitu, baru cari di peta Pak. Oke. Yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di dunia sebelum pukul 24.00 UTC telah terpenuhi parameter kalender global PKG 85. Kalau 85 berarti yang 8 ini titik elongasi 5 ketinggian apa? Derajat. Elongasi geosentris dan elongasi geosentris 8 derajat atau lebih dan ketinggian hilal geosentris saat matahari terbenam minimal 5 derajat atau lebih. Jika tidak terpenuhi PKG 1 maka akan diberlakukan PKG 2. Sudah kita kaji ya tadi. PKG 2 itu ketika sudah melewati pukul berapa Pak? 24 atau 00 UTC. Maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan berikut. Apabila parameter di atas telah terpenuhi di suatu tempat dimanapun di dunia dan ijtima, ini yang penting Pak, terjadi di New Zealand sebelum fajar atau qoblal apa Pak? Fajri. Terus yang kedua, parameter di atas pada butir A terjadi di wilayah daratan benua
Amerika. Tapi PKG 2 ini diberlakukan ketika PKG 1 tidak memenuhi apa Pak? Syarat. Kira-kira gitu ya. Langsung kita ke maklumat terus kita tutup. Nah, kalau kita lihat di dalam maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, Dzulhijjah 1447 Hijriah, ini yang dipakai adalah prinsip, syarat, dan parameter kalender hijrah global yang sudah kita bahas tadi, sehingga kita sudah tidak menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Ini penting Pak, dengan ikuti pemberitaan di TV, meskipun tokoh ulama MUI Pak, nggak usah saya sebut ya, itu menyebut Muhammadiyah pakai hisab hakiki wujudul hilal. Jadi kan kurang update. Muhammadiyah sudah tidak pakai, sekarang kita pakai apa? KHGT. Itu padahal yang bilang tokoh, apalagi kelas-kelas kita di bawah ini masih banyak salah. Jadi kita sudah tidak pakai hisab hakiki wujudul hilal, berarti bilang ya hisab KHGT. Padahal itu tokoh nasional. Terjadi apa? Kesalahan. Bagaimana tentang orang awam? Itu tokoh MUI kelas atas Pak. Nggak usah saya sebutkan namanya, tapi yang jelas ada di jenengan, ikuti saja berita tentang kapan masuknya bulan Ramadan. Ada perbedaan Muhammadiyah dan apa? Pemerintah. Kemungkinan terjadi apa? Perbedaan yang diwawancarai salah satu tokoh MUI kelas nasional Pak. Oke. Ramadan 1447 Hijriah ada 4 poin yang di sini. Ijtima jelang Ramadan 1447 Hijriah terjadi pada hari Selasa Kliwon. Jadi kan KHGT mensyaratkan harus terjadi apa Pak? Ijtima. Selasa Kliwon 20 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari 2026 pukul 12 lebih 1 menit 9 detik UTC. Terus poin kedua ya, pada saat matahari terbenam di hari ijtima tersebut sebelum pukul 24.00 UTC, ini Pak, ini yang menarik ya, tidak ada satu wilayah pun di muka bumi yang memenuhi PKG 1. PKG 1 tadi apa? P-nya parameter, K-nya kalender, G-nya apa? Global. Tadi apa Pak? Definisinya apa? 58 atau 85 sebelum pukul 24.00. Di sini apa? Tidak ada satu kawasan pun di belahan dunia yang memenuhi kriteria 58 atau 85 PKG apa? 1. Maka ketika PKG 1 tidak terpenuhi, maka akan dilakukan apa Pak? PKG 2. Bukan berarti langsung diistikmalkan kalau bahasa ru'yah Pak. Tidak, masih ada alternatif kedua yaitu PKG 2. Jadi tidak langsung istikmal Pak. Kalau ru'yah kan langsung diistikmalkan tuh ya. Nah, ada kemungkinan alternatif PKG 2. Sehingga yang ketiga Pak, pada saat matahari terbenam di hari ijtima terjadi itu ada wilayah yang memenuhi PKG 2. Berarti kalau PKG 2 setelah pukul 24.00. Tadi yang dilihat belahan timur New Zealand dan daratan apa Pak? Amerika. Coba kita lihat sekarang. Yaitu tinggi bulan 5 derajat dan elongasi bulan 8 derajat setelah pukul 24.00 UTC, dan ijtima terjadi sebelum fajar di New Zealand. Jenengan teliti ya kalau baca ini Pak. Jenengan pasti bingung. Nih belum mengkaji KHGT ya. Pukul 14 6 menit 13 detik. Padahal kan kok bulan fajar Pak. Kok pukul 16 itu jam berapa? 4 sore. Sebelum fajar itu kan seharusnya 4 pagi. Tapi di sini kita fokusnya ke UTC karena sudah matlak global, tidak WIB. Ada sebagian orang yang tanya saya, Pak, Ustadz ini 16 kok sebelum
Wajar, bingung Pak. Ini pakai UTC. Wilayah yang memenuhi parameter tersebut termasuk daratan Amerika yang tadi kita sudah bahas, yaitu wilayah apa? Alaska yang populasinya rendah sehingga sama-sama pakai KHGT saja terjadi perbedaan Pak. Turki tetap 19 karena Alaska nggak mau dimasukkan gitu. Karena populasinya rendah, Muhammadiyah tetap konsisten. Yang penting kan ada belahan di bumi ini yang sudah memenuhi PKG 1 atau PKG 2, maka besok bulan baru. Ini konsistensi Muhammadiyah dalam menjaga matlak global Pak. Berarti kalau matlak global kan jangan pilih asih gitu. Pilih kasih atau pilih asih? Yang jelas bukan aura kasih gitu. Ya sehingga tadi apa Pak? Sama-sama pakai KHGT apa? Ada apa? Sedikit perbedaan sehingga disimpulkan di seluruh dunia tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi 18 Februari 2026. Intinya kita insya Allah Bapak dan Ibu sekalian memulai Ramadan Rabu Legi 18 Februari 2026 dan kemungkinan besar berbeda karena tadi sudah kita lihat ya hasil hisab Lajnah Falakiyah PBNO ketinggian hilal di Selasa Kliwon 29 Syakban tadi berkisar minus 3 derajat sampai minus 1 derajat, artinya istihal atau ru'yah tidak memenuhi kriteria mabins, yaitu imkanur ru'yah 3 derajat atau 6,4, titik elongasi 6,4, sehingga kemungkinan besar meskipun jenengan ya boleh berdoa mudah-mudahan sama gitu, puasa sama kemudian apa Pak, lebaran sama, kemungkinan besar pemerintah akan melakukan istiqmal sehingga Rabu itu 30 Syakban, Rabu 18 Februari 1 Ramadan baru jatuh hari Kamis, sehingga jenengan potensi puasa duluan. Untuk potensi puasa apa? Duluan. Itu awal Ramadan, sekarang Syawal 1447 Hijriah Pak. Meskipun ini waktunya masih panjang tapi ngesau ibu Pak, bingung ya. Ustadz kapan lebarannya? Poso urung ta Bu mikir lebaran ya. Syawal 1447 Hijriah. Maka di maklumat kita disebutkan ijtima' jelang Syawal 1447 Hijriah terjadi pada hari Kamis Kliwon 30 Ramadan 1447 bertepatan dengan 19 Maret 2026 pukul 1:01:23 menit 28 detik UTC. Ini kan ijtima'nya sudah masuk 30 Ramadan Pak. Sehingga tadi kita simpulkan ijtima' itu tidak harus tanggal 29. Meskipun secara umum rata-ratanya ya tanggal berapa Pak? Tanggal 29. Sehingga kemarin itu perdebatan Pak itu di wilayah itu. Ada yang itu kan sudah masuk setengah, sudah masuk sudah masuk 30, setengah masih 29, dia sakar-karmu. Nah, intinya itu terjadi perdebatan Pak. Terus pada saat matahari terbenam di hari ijtima' terjadi sebelum pukul 24.00 UTC, ada wilayah di muka bumi yang memenuhi parameter kalender global PKG 1, yaitu tinggi bulan 5 derajat, elongasi bulan 8 derajat. Berarti ini hanya menggunakan PKG 1. Kenapa Pak? Karena sebelum pukul 24.00 UTC tidak perlu menggunakan PKG 2. Sehingga kesimpulannya di seluruh dunia tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Legi 20 Maret 2026. Tapi kemungkinan Pak, kira-kira sama atau beda ini?
Jumat Legi 20 Maret. Sama atau beda Pak? Bisa jadi juga berbeda. Karena kalau kita lihat di penanggalan yang sudah beredar itu Sabtu 21 Maret. Kalau memang berbeda berarti sama-sama puasanya 30 hari, kita puasa lebih dahulu, lebaran lebih dahulu. Jajannya jenengan payu atau gak Bu kira-kira? Gak payu wis pangan dhewe wae. Kemungkinan bisa awal Ramadan beda, akhir satu Syawal atau Idul Fitri juga beda kemungkinan. Tapi bisa juga nanti sama ketika pemerintah tidak melakukan istiqmal Pak. Berarti hanya puasa 29. Jenengan tetap 30. Kan satu bulan itu kalau enggak 29 kan 30. Nabi saja sering 29, tapi jenengan pilih 30. Tapi semuanya tetap dihitung satu bulan. Gimana Pak? Gimana? Nggak menggunakan UTC terus? Nah itu harus merujuk hisab dulu Pak. Saya harus pakai data dulu. Jadi nggak bisa saya simpulkan tanpa data ya. Saya belum menemukan itu. Soalnya kan ini saintifik tuh Pak. Saya nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Oke, yang lainnya kalau ada yang masih ditanyakan? Oke, monggo. Nah, kalau ini saya bisa jawab Pak. Memang dulu sudah dikaji Pak ya. Memang beberapa kalender itu pakai standar Mekah gitu, karena dianggap pusaran bumi ada di Mekah gitu. Beberapa kalender memang sudah ada yang memakai titik koordinatnya Mekah. Tapi konferensi Turki 2016 tidak menggunakan titik koordinat Mekah Pak. Justru pilih Greenwich, yaitu UTC, karena dianggap itu menurut kajian di konferensi Turki itu pusarnya itu di situ Pak, dan bisa mengcover seluruh belahan bumi atau dunia. Yang dipilih pakai itu UTC gitu. Ya memang semuanya masih perdebatan Pak, masih perdebatan. Demikian juga memunculkan pergantian siang dan malam itu pukul 24.00. Itu kan perdebatan loh ya. Selama ini menurut fikih klasik yang kita pahami, siang dan malam itu ditandai dengan apa Pak? Terbenamnya matahari, sehingga hisab hakiki wujudul hilal patokannya qoblal ghurub. Tapi Muhammadiyah sekarang pakai 24.00. Itu perdebatan Pak, sehingga kemarin itu bukan kemarin Pak, saya sering sudah lama, sudah berapa hari ditanya ini, Ustadz kalau gitu kita Muhammadiyah mengawali traweh itu kan PKG 2 atau Pak, New Zealand qoblal fajri, terus daratan Amerika itu kan kira-kira Ramadan belum masuk gitu. Masa jenengan sudah terawih Ramadan belum masuk. Tapi karena prinsip kita kalender global Pak, sehingga patokannya itu di seluruh belahan dunia. Apalagi kita sudah hidup di zaman modern, bukan zaman dulu nih. Zaman dulu memang KHGT susah untuk diberlakukan Pak. Sekarang kita akses kan mudah tuh Pak. Sekarang di Mekah
Itu jam berapa kita sudah bisa. Tapi kalau dulu tidak bisa gitu. Sehingga karena kita pakai matlak global, ya tadi itu kan tadi prinsipnya, kapanpun di belahan dunia sudah terpenuhi PKG 1 atau PKG 2, ketinggian hilal itu 5 derajat, titik elongasi berapa Pak? 8 derajat, ya tetap besok bulan apa? Bulan baru gitu. Prinsipnya gitu. Ya memang semuanya tetap ada celahnya Pak, karena ini bagian ijtihad. Semua hal yang sifatnya ijtihadi pasti ada potensi untuk beda, termasuk ru'yah juga sama gitu loh. Tapi kenapa kok Muhammadiyah memilih ini? Karena berdasarkan apa Pak, dalil-dalil syar'i. Ini bukan berarti lepas dari dalil syar'i Pak. Yang kedua, sains, karena Muhammadiyah harus bergerak sesuai dengan perkembangan apa Pak, ilmu pengetahuan, untuk menunjukkan identitasnya sebagai organisasi modern. Gimana Pak? Oke, monggo. Oke. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 versi Pak. Ikhtilaful matolek dengan wihdatul matolek atau ittihadul matolek. Menurut Imam Rafi'i Pak, orang yang berada di dalam satu kawasan yang boleh mengqashar sholat, dalam mazhab Syafi'i jarak maksimal kita minimal kita boleh mengqashar sholat itu berapa kilo Pak? Berapa Pak? Yang jelas itu 16 farsah atau 4 barid, kurang lebih perjalanan sehari semalam. Kalau kita konversikan dalam kilometer itu kurang lebih 85, kurang lebih Pak, itu tergantung hitungan masing-masing ya. Kurang lebih 85 kilometer. Itu yang disebut satu matlak. Di luar itu apa Pak? Pakai ikhtilaful apa? Matolek. Sehingga kalau bulan itu terlihat di kawasan yang kurang lebih 85 km itu boleh mengikuti, tapi di luar itu tidak boleh. Paham atau enggak Pak? Itu Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi pakai ikhtilaful matolek. Tetap punya frame harus ru'yatul hilal. Tapi Muhammadiyah karena tidak bermadhab, lebih fleksibel Pak. Kita bisa bergeser dari satu matlak lokal menjadi global. Dalilnya Pak, jenengan tanya, matlak global itu punya dalil atau enggak? Al-Imam Syaukani Pak, ulama mujtahid Yaman yang meninggal tahun 1250 Hijriah. Beliau mengomentari hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu perintah untuk siapa itu? Perintah untuk li jami'il ummah, perintah untuk semua umat dimanapun dia berada, tanpa mempertimbangkan letak geografis. Sehingga kalau ada satu umat Islam yang melihat hilal, maka berlaku untuk seluruhnya. Bukan tidak ada dalilnya. Kalau dalil perbedaan matlak lokal itu kan hadis Quraib, budaknya Ibnu Abbas itu Pak, ya kan? Itu ceritanya panjang, nggak usah saya sampaikan, nanti nggak selesai. Kita cukupkan Pak. Masing-masing, moga-moga. Ya. Punya KTM Pak ya? Pimpinan atau warga saja Pak itu?
Jangan-jangan punya KTM terus pimpinan itu jadi masalah, Pak. Apalagi nanti Idul Fitri ini gelar takmir lagi, Pak. Ya kan kita, Pak, maklumat itu termasuk putusan ya, sifatnya mengikat secara organisatoris. Berarti wajib, meskipun ini versi Muhammadiyah loh, Pak. Kalau dia pakai baju Muhammadiyah, apalagi menyandang posisi status yang luar biasa, mau Pak, pimpinan, punya KTM, takmir lagi, Pak, itu wajib mengikuti pandangan apa? Muhammadiyah. Soalnya dia kan membawa nama apa? Muhammadiyah. Itu permasalahannya, Pak. Jadi tetap dianjurkan 18 apa? Februari. Enggak boleh, Pak, dia menyelisih apalagi memprovokasi ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Enggak monggo. Enggak ya gimana, Pak? Enggak sing apa Ustaz? Enggak, di Muhammadiyah kan terbuka tuh, Pak ya, perdebatan itu terbuka. Justru ketika ada yang berbeda itu semakin menguji seberapa validnya metode kita. Suatu saat KHGT ini bisa berubah. Loh, kok linye-linye? Bukan itu, Pak. Justru kita apa, Pak? Semakin maju. Nek jenengan pendapat nggak pernah ganti, menunjukkan jenengan sudah berhenti belajar, stagnan, Pak, ora tahu ganti. Justru kita kadang berubah itu menunjukkan apa, Pak? Kalau kita masih apa? Belajar. Imam Syafi'i saja itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Terus kita pingin qaul qadim, ya, Pak. Nggak pernah ada qaul jadid. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.